Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Ferry Setiawan dengan nomor NIM 220509749092. Di video kali ini saya akan melakukan resume artikel dengan judul Performance and Security Enhancement Evaluation of Virtual Network in VMware Workstation. Di latar belakang, yang pertama, virtualisasi adalah teknologi inti dalam komputasi awan, memungkinkan efisiensi penggunaan hardware fisik. Yang kedua, VMware Workstation Pro digunakan sebagai platform untuk membuat dan mengelola virtual machine VM serta jaringan virtual. Yang ketiga, fokus penelitian, meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan virtual. Lalu di tujuan yang pertama, membangun jaringan virtual dengan 4 VM yang saling berinteraksi. Yang kedua, melakukan analisis performa dan evaluasi keamanan. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi ancaman serta strategi optimasi. Lalu pada metodologi, yang pertama terdapat setup virtual network. Membuat 4 VM dengan peran berbeda, misalnya server aplikasi, database, dan lain-lain. Konfigurasi jaringan menggunakan NAT, bridge, atau host only. Interkoneksi VM melalui virtual switch atau router. Pengujian konektivitas dasar, ping, akses eksternal. Lalu yang kedua, ada tools yang digunakan. Yang pertama ada pfSense. pfSense adalah firewall dan router. Lalu ada Wireshark, yaitu analisis throughput dan latensi. Lalu ada Nessus, yaitu scanning kerentanan. Lalu ada Passmark, Prime 95, dan Perfmoon, yaitu benchmarking and stress test. Lalu ada Windows Security. Windows Security yaitu perlindungan tambahan. Lalu yang ketiga ada evaluasi. Di evaluasi ada 3. Yang pertama yaitu monitoring performa jaringan, segmentasi jaringan untuk optimasi dan keamanan, penilaian awal keamanan dengan Nessus atau OpenVRS. Lalu ada hasil dan tantangan. Yang pertama, keterbatasan hardware seperti Surface Pro 6, RAM 8GB, CPU dual core, menyebabkan crash dan performa rendah. Lalu yang kedua, konfigurasi NAT, menimbulkan bottleneck dan masalah keamanan. Lalu ada Wireshark dan Passmark terlalu membebani host sehingga hasil kurang efektif. Lalu ada keempat yaitu Prime 95, dia menimbulkan thermal throttling dan bisa menurunkan stabilitas sistem. Dan yang terakhir ada upaya optimasi, tidak berhasil maksimal karena keterbatasan sumber daya. Kesimpulan, virtualisasi jaringan di VMware Workstation dapat meningkatkan fleksibilitas dan keamanan, namun efektivitas sangat bergantung pada kapasitas hardware host. Yang kedua, proyek ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan perangkat keras memadai, optimasi performa dan keamanan sulit tercapai. Dan yang terakhir, pelajaran penting, harus ada kesesuaian antar tujuan penelitian
dan kapabilitas hardware agar hasil optimal. Untuk resume artikel yang pertama sudah cukup. Terima kasih. Lalu kita lanjut untuk melakukan resume pada artikel yang kedua dengan judul Data Collection and Visualization Application of VMware Workstation Virtualization Technology in College Teaching Management. Tujuan penelitian yang pertama, mengkaji penerapan VMware Workstation Virtualization Technology dalam manajemen pengajaran di perguruan tinggi. Kedua, menggunakan SQL Server untuk pemrosesan data besar atau bisa disebut big data terkait pendidikan. Dan yang terakhir, membangun indeks evaluasi neural network berbasis radial untuk menilai kualitas manajemen pengajaran. Lalu pada latar belakang, yang pertama, universitas kelas dunia ditopang oleh tenaga pengajar berkualitas tinggi. Di Tiongkok, terdapat kelemahan dalam sistem rekrutmen, promosi, dan evaluasi dosen. Virtualisasi dan big data dianggap solusi untuk meningkatkan efisiensi manajemen akademik. Lalu yang terakhir, pengalaman manajemen fakultas di negara maju seperti AS, Inggris, Jerman dijadikan referensi. Lalu terdapat metodologi. Yang pertama, VMware Workstation digunakan untuk simulasi jaringan, manajemen aplikasi, keamanan data, dan fleksibilitas perangkat. Yang kedua, SQL Server 2010 dipakai untuk analisis data besar, mendukung clustering, OLAP, dan prosedur tersimpan. Dan yang terakhir, evaluasi neural network menggunakan algoritma K-means clustering untuk menentukan centroid, menghitung indeks evaluasi dosen melalui supervised dan unsupervised learning. Lalu ada hasil penelitian. Yang pertama, di tahun 2000 sampai 2020, rasio dosen pria atau wanita semakin seimbang. Tingkat pendidikan dosen meningkat, lebih banyak bergelar master atau PhD. Yang kedua, jumlah dosen asing dan dosen dari kelompok minoritas meningkat, atmosfer akademik lebih terbuka. Distribusi dosen di berbagai jenjang pendidikan lebih merata. Dan yang terakhir, indeks evaluasi komprehensif dosen menunjukkan tren peningkatan tiap tahun. Kualitas pengajaran dan penelitian di Universitas Tiongkok semakin baik. Lalu ada rekomendasi dan implikasi. Yang pertama, meningkatkan standar kualifikasi dosen melalui sistem sertifikasi multilevel. Yang kedua, mengoptimalkan sistem pengangkatan dosen dengan prinsip kebebasan akademik dan kesetaraan. Yang ketiga, mereformasi sistem evaluasi dosen agar lebih adil, ilmiah, dan mendorong inovasi. Yang keempat, menciptakan mekanisme insentif berbasis budaya akademik, bukan sekadar materi. Dan yang terakhir, membangun sistem pengembangan karir berkelanjutan atau CPD untuk dosen, termasuk pelatihan, sabbatical, dan kolaborasi universitas industri. Dan yang terakhir, kesimpulan. Penerapan VMware Workstation Virtualization Technology dan SQL Server dalam manajemen pengajaran. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pengelolaan data pendidikan, membantu menyeimbangkan kualitas tenaga pengajar, dan yang terakhir, mendorong keterbukaan akademik, pemerataan distribusi dosen, serta peningkatan kualitas riset dan pengajaran di Universitas Tiongkok. Untuk resume artikel yang kedua sudah selesai.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.